Bagaimana dari dalam rumah tanpa harus di sekolah tahfidz atau tanpa di pesantren tahfidz, anak udah semangat banget untuk ngaji dan nagih-nagih ngaji. Sudah persiapan di rumah? Sudah. Kamu sudah persiapan di rumah? Sudah. Sudah hafalan di rumah? Sudah. Aqimus sholata wa atuz zakata wa aqridullaha qardan hasana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini saya melanjutkan episode saya sebelumnya, di mana saya sudah membahas tentang bagaimana meningkatkan motivasi anak sehingga anak bisa mandiri ngaji, minta-minta ngaji di waktu sore, malam, bahkan setelah subuh. Tapi itu dari faktor eksternal. Sekarang saya akan menjelaskan faktor internal. Nah, ala kulli hal, kali ini saya ingin membagikan sebuah tips bagaimana dari dalam rumah tanpa harus di sekolah tahfidz atau tanpa di pesantren tahfidz, anak udah semangat banget untuk ngaji dan nagih-nagih ngaji. Ini real experience atau pengalaman nyata yang saya alami. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Yang pertama, kita harus punya motivasi yang kuat. Seorang ayah, seorang ibu harus punya motivasi yang kuat. Dalam sebuah pepatah Arab dikatakan, faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya, dia tidak bisa memberi. Kalau dia nggak punya motivasi, dia tidak bisa menyalurkan motivasi kepada anaknya. Jadi orang tua kalau punya motivasi anaknya jadi hafid, ya sungguh-sungguh dia harus punya motivasi. Motivasinya apa? Menghafal Quran karena Allah. Bukan untuk lomba, bukan untuk dikatakan orang dia hafid, bukan. Agar nanti dia seumur-umur dia menjadi ahlul Quran, selalu berinteraksi dengan Al-Quran, menyelesaikan masalah dengan Al-Quran, mendapatkan pahala membaca Al-Quran seumur hidup. Kemudian cara yang kedua agar anak fun dengan kita adalah temukan dulu selahnya atau moodnya. Biasanya saya menggunakan 3 cara. Yang pertama, saya ajak mereka jalan sore dulu. Kak, tadi sore jalan kemana? Jalan-jalan? Ke gas. Gas ini Gri Alam Sentosa. Kadang-kadang lanjutin lagi, kita jalan sama anak-anak nih, jalan-jalan hadiah prestasi anak-anak seminggu, tahfidznya jalan terus. Kadang-kadang saya ajak mereka, tanya-tanya dulu mereka, kakak cita-citanya mau jadi apa, kak? Mau jadi mujahid. Mau jadi mujahid sama mau jadi apa lagi? Profesi yang kamu inginkan apa? Mau jadi pemimpin negara. Subhanallah, tabarakallah. Terus apa lagi profesi yang ingin kamu inginkan? Jadi kayak Erdogan. Ya, barakallahu fiik. Nah, ala kulli hal, lanjutin lagi ngajinya. Nah, ala kulli hal, saya biasanya cari moodnya dulu. Kalau sore saya ajak jalan-jalan keluar. Tadi kita baru saja jalan-jalan di perumahan gas Gri Alam Sentosa dekat rumah. Kemudian yang kedua, saya biasanya ngajak bicara dulu tentang hal-hal yang tema-tema anak, tema-tema dia, atau saya bangun visi besar untuk masa depan anak saya. Baru setelah itu sudah klik, baru ngaji. Nah, sore tadi jalan-jalan, malam hari ini saya ajak dia untuk murojaah lagi dan alhamdulillah senang. Dan yang ketiga adalah gini, kalau yang nyimak ayah atau yang nyimak ibu ini cara nyimaknya beda. Bedanya apa? Kalau yang nyimak ayah ini laki-laki, fitrahnya berbeda dengan perempuan. Apa perbedaannya? Gini, fitrah laki-laki itu, ya menurut apa yang disampaikan oleh Dr. Aisyah Dahlan dalam penelitiannya, bahwa otak laki-laki itu tidak terbiasa melakukan multitasking atau beberapa pekerjaan dalam satu waktu. Lelaki itu kalau sudah melakukan satu pekerjaan, dia fokus, dia dipanggil nyautnya lama atau dia kurang respon. Maka laki-laki lagi baca berita, dipanggil, atau lagi main gadget, dia dipanggil, dia kurang dengar. Nah, saya sarankan kepada ayah yang mau nyimak anaknya, hilangkan pikiran tentang pekerjaan, singkirkan dulu pekerjaan, singkirkan jauh-jauh barang-barang yang akan merusak fokus kita, seperti handphone, gadget. Saya mematikan komputer, jadi alat kerja saya matikan, handphone saya taruh, saya nggak pegang handphone, saya nggak pikir pekerjaan, saya nggak pikir orderan, saya nggak pikir apapun, fokus untuk anak. Dan fokusnya seorang ayah itu hanya 10 menit saja, itu insya Allah akan menghasilkan hasil yang luar biasa. 10 menit untuk nyimak aja. Itu yang ketiga ya. Jadi ketika nyimak anak, jangan pikirkan yang lain, jangan pegang apapun yang akan merusak fokus kita. Kalau ada sedang baca buku, sebaiknya tutup dulu bukunya, nanti dilanjutkan kembali. Kalau ada sedang dihubungi banyak orang, sebaiknya Anda silent dulu atau Anda jauhkan dulu, sehingga kita bisa fokus untuk anak, sehingga anak merasa dihargai dan
merasakan bahwa kita sungguh-sungguh. Kemudian teknik yang keempat, saya pernah membaca di sebuah artikel tentang waktu konsentrasi anak. Ternyata waktu konsentrasi anak menurut Brain Balance Center itu waktu konsentrasi anak itu adalah 2 menit dikali usianya. Sekarang usia anak saya 9 tahun. 9 tahun dikali 2 menit berarti waktu konsentrasinya hanya 18 menit. Setelah itu dia akan bosan atau dia akan gerak. Nah, waktu yang 18 menit itu biasanya kita maksimal itu benar-benar ngaji, benar-benar disimak, kalau ada salah dikoreksi. Kalau dia minta disimak, kita pegang Al-Qur'annya, dia kita simak, kita kontak mata. Jadi dia feel, dia merasa bahwa ayahnya atau ibunya benar-benar ada waktu buat dia. Dan yang kelima, biasanya saya menjanjikan hadiah di setiap selesai surat atau selesai juz. Kalau dia sudah selesai surat, udah ujian lulus, biasanya saya janjikan, nih, maaf, cut sebentar. Kakak sekarang surat apa? Al-Mudaththir. Al-Mudaththir. Kalau selesai Al-Mudaththir pengen hadiah apa? Mau berenang. Berenang. Oke, insyaallah ya. Yang itu Nabi. Nah, kali ini dia minta renang. Insyaallah selesai surat Al-Mudaththir, dinyatakan lulus oleh ustazahnya di sekolah, lulus ujian, insyaallah saya akan ajak dia renang. Itu saja tadi, sederhana banget ya. Yang penting kita ada waktu buat anak, fokus benar, jauhkan diri kita dari hal-hal yang akan merusak konsentrasi. Kemudian waktunya singkat aja. Kalau untuk anak saya karena usianya 9 tahun, 9 kali 2 menit berarti 18 menit. Kalau anak Anda 6 tahun berarti waktunya hanya 12 menit, begitu seterusnya. Kemudian yang pertama, niatkan betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Sehingga niat itu akan menentukan kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala atau sia-sia. Ayah bunda di rumah, di mana kita bisa memulai tahfiz di rumah dan anak-anak benar-benar merasa fun dengan kegiatan tahfiz di rumah yang kita lakukan. Baik, demikian tadi bagi Anda yang belum menonton video saya tentang bagaimana anak bisa hafal 3 ayat atau setara dengan 1,5 baris Al-Quran dalam waktu 5 menit, betul-betul 5 menit. Anda bisa cek video saya, linknya saya letakkan di deskripsi. Baik, saya lanjutin lagi, saya mau simak Ismail untuk hafal 5 baris. Oke, sebelum saya akhiri, ada yang mau disampaikan nggak? Kalau Abi pengennya kalau disimak Abi kayak apa sih? Banyak kalau disimak sama Abi itu tuh, Abinya fokus, gak megang gadget, terus gak gampang dipanggil orang, jadi fokusnya sama Al-Quran gitu loh, kayak aku. Barakallahu fiik. Baik, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.